ada lagi yang harus kita lawan. Selain manipulasi tanda, ada hasrat. Dan ini dimanfaatkan benar oleh produsen tadi untuk nyetir hasrat kita. Ini dari bukunya Baudiat tadi, The Ecstasy of Communication. Hasrat ini bekerja. Produsen itu tahu benar keinginanmu dan memanfaatkan itu. Contohnya kalau di buku itu fenomena SPG, ya, Sekolah Pendidikan Guru. Sales promosi SPG. Kalau kamu nanti habis ini jalan-jalan ke mall, itu kan mereka tahu benar apa yang kamu inginkan, hasratmu yang bisa menggodamu itu apa. Biasanya kalau di buku itu disebut, misalnya para SPG ini dia dilatih pertama-tama untuk sadar bahwa kamu itu menarik dan bisa narik orang. Makanya tidak ada kan SPG kok minder terus mojok, kan tidak, dia mesti keluar. Karena dia tahu dirinya menarik dan bisa menarik orang. Dan produsen tahu orang itu mudah tergoda kalau sudah hasratnya disenggol semacam ini. Sehingga kadang-kadang mungkin kamu tidak butuh barangnya. Iya. Tapi karena hasratmu, ketertarikanmu pada penjaganya tadi, jadinya kamu beli macam-macam. Ya, SPG salah satu contoh untuk menggoda kita, tapi banyak hal lain yang dipakai untuk menggoda kita. Misalnya, orang itu suka sesuatu yang simple, ringkas. Lahir HP. Dulu kamera itu orang bisa capek bawa kamera, kan cukup HP kecil bisa kamera luar biasa. Itu kan ngerti seleramu, ngerti menggodamu, dan ini yang dimainkan. Orang berlomba-lomba sekarang kan, kadang-kadang HP itu tidak pernah dipakai nelpon, tiap hari dipakai selfie. Nelponnya jarang, padahal dia alat komunikasi awalnya kan untuk komunikasi, sekarang jadi alat foto. Kok tidak beli kamera aja, kurang simpel. Dan produsen ngerti bener itu. Dan itu yang dimanfaatkan, itu namanya strategi melayani hasrat. Karena keinginanmu itu yang dikejar terus. Jadi, dan itu kan tidak esensial, sifatnya hanya simbolik, tanda saja, bukan fungsi. Jadi selain kita termanipulasi oleh tanda, menuju ke sana kita sering tertipu oleh hasrat kita sendiri. Oke, jadi ini awalnya. Dari situ lahirlah sekarang satu dunia yang oleh Baudiat disebut simulakra. Simulakra itu dunia imajiner yang melampaui realitas. Jadi kalau definisinya, konstruksi pikiran imajiner terhadap sebuah realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri. Misalnya, HP adalah simbol dari kemajuan. Yang tidak pegang HP tidak disebut maju. Ini kan konstruksi pikiran, sifatnya imajiner. Jadi akhirnya apa? Realitas ini sifatnya simulatif. Makanya namanya simulakra. Tidak benar-benar ada, tapi dianggap benar-benar ada. Jadi sebentuk instrumen yang mampu membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret, atau sebaliknya, yang konkret jadi abstrak. HP tadi barang konkret, tapi modern dan tidak modern itu kan abstrak. Atau yang abstrak jadi konkret. Abstrak itu misalnya orang berimajinasi tentang apa, kalau di contohnya Baudiat misalnya film Jurassic Park. Itu kan orang berimajinasi gimana ya kalau dinosaurus itu tiba-tiba lahir lagi.
itu kan rasanya kayak beneran. Kemudian dia jadi realitas nyata. Di mana-mana orang jualan Jurassic Park, pernik-perniknya, baju gambar dinosaurus, buku tentang dinosaurus laris. Ini kan dunia yang semula imajiner, sekarang jadi konkret, jadi nyata. Banyak orang mengandalkan itu dalam hidupnya. Misalnya orang yang jualan buku, orang yang nulis tentang dinosaurus, orang yang... Ini kan padahal itu semula awalnya hanya imajinasi. Misalnya film superhero, Avengers dan kawan-kawan, itulah imajinasi. Mana ada orang bisa kayak gitu? Itu kan imajinasi. Tapi dia dihadirkan seolah-olah nyata dan sekarang bermain beneran dalam kehidupan nyata kita. Orang jualan HP pakai logo Avengers, orang pakai kaos Avengers, orang mainan anak kecil Avengers, nanti logo apa jadi Avengers, macam-macam. Semua ikut berputar dengan yang semula imajinasi. Ini namanya dari imajinasi jadi konkret beneran. Koyono tenanan, padahal itu awalnya cuma abstrak. Mickey Mouse misalnya, itu kan dulu khayalan ono tikus, itu kartun tikus, tapi sekarang kan jadi ada barangnya. Kalau kamu ke Disneyland ketemu Mickey Mouse kayak beneran. Itu dari imajinasi jadi konkret. Atau yang konkret jadi imajinasi.